Oke. Kembali lagi di Beyond Business and Beyond. Bisa Pak, bisa akhirnya setelah banyak belajar di rumah selama 10.000 jam akhirnya saya bisa melafalkan Beyond dengan kokoh yang baik Business and Beyond. Tapi bajunya masih sama kayak episode-episode sebelumnya ini Bang. Ini branding. Oke. Kita selalu menggunakan baju hitam karena Beyond B-nya black. Ya. Kalau saya sih memang ya senang warna hitam. Iya. Gak punya baju lain selain warna hitam. Oh memang gitu ya? Memang gitu. Saya inspirasi saya Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg pakai abu-abu Pak kebetulan. Iya, tapi kan dia sama juga idenya seperti itu. Sama kayak tokoh anime lah. Tokoh anime kan bajunya sama juga. Iya, karena itu males gambar baju bola-balik Pak. Karena tinggal diduplikat Ya, aja. sama kayak saya juga malas mikir. Baju adanya itu ambil aja. Iya. Ambil aja lah, warnanya sama ya udahlah gitu kan. Udah berapa lama Anda menggunakan baju hitam? Aduh. Maksudnya seneng sama warna hitam? Semenjak Uraga berdiri sih. Berarti berapa tahun maksudnya? Hampir 5 lah. 5 tahun. 5 tahun full hitam. Bahkan Tapi, aku ketika ada acara-acara gitu harus apa namanya punya bajunya setelan sama. hitam? Nggak ada aku baju hitam. Nggak ada baju selain hitam. Kalau diminta coklat itu aku selalu pakai hitam. Karena aku nggak punya baju hitam Oh. sama sekali. Aku nggak punya baju selain warna hitam sama Oke, sekali. sudah 5 tahun lebih. Tapi Ya, udah 5 Anda tahun. mengenali nggak bagaimana karakteristik warna hitam, terus hitam yang bagus itu yang seperti apa? Ngerti nggak? Nggak juga sih, semua yang beliin bajuku istriku. Jadi saya tidak tahu semuanya. Itulah, inilah kita akhirnya masuk tema, Bang. Apa itu? 5 tahun menggunakan hitam belum tentu dia expert di warna hitam, bro. I didn't see it coming, brother. Nice. Iya, jadi Kita hari ini bahas apa? experience Ya. not equal expertise. Ah. Ya udah menggunakan baju hitam lama 5 tahun tapi hitam yang seperti ini tuh warnanya hitam apa tidak mengerti, yang seperti ini hitam setelannya apa tidak mengerti. Bagaimana? Ya, Karena tidak mempelajari. betul. Berarti hitam 5 tahun itu Anda hanya monoton. Betul. Wah. Ini filosofinya seperti filosofi kerja ya. Iya. Jadi akhir-akhir ini tuh viral ya tweet di mana kita ngomongin expertise tidak sama dengan experience. Ya di X ya. Ya di X ini saya baca ya yang di pertama Tanggal dipelopori berapa sama tuh dia postingnya? 14 Februari. Oh iya. Ada orang yang pengalaman kerja 20 tahun tapi sebenarnya dia berkembang hanya 2 tahun saja. Sisanya stagnan 18 tahun nggak ada perkembangan. Terus di repost sama Mas Angga Fauzan, Iya. owner MySkill, Kliki Kreator. Yoi. Tolong datang ke podcast kami. Ya, Saya siapkan studio di Jakarta khusus buat Anda. di Rasuna Said ya? Bukan. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan, oke. Karena ada 2 nanti buat itu. Wah, luar biasa. Ada. Nanti antara di Kelapa Gading atau di Kelapa Gading. ya. Bro, mantap. Di repost sama Mas Angga Fauzan, banyak yang nggak sadar experience tidak sama dengan expertise. Oke. Si A pengalaman 10 tahun di sosial media, tapi kerja monoton. Belajar cuma di tahun pertama, terus repeat dan nggak pernah dapat feedback. Si B pengalaman 5 tahun di sosmed, tiap 3 bulan kursus atau workshop, suka analisa dan eksperimentasi, punya banyak mentor, bedain. Iya, Makanya senioritas berdasarkan lama waktu bekerja itu nggak sepenuhnya relevan. Belum betul. tentu jago. Yang kerja 20 tahun nggak selalu lebih jago daripada yang kerja 5 tahun. Hormat secara manusia yang lebih tua mungkin iya, tapi nggak juga sampai taklid buta dan ngikutin semua yang dikata. Betul. Itu nggak sih gitu. Betul. Ini mungkin sama kayak episode kita sebelumnya yang ngomongin nerimo ing pangdum. Kita kebiasaan menormalisasi atau nggak mau ngeyel tentang hal yang sudah biasanya juga gini gitu. Adatnya seperti ini. Ya. Nah, kita nggak mau jadi anak pang yang meleset sedikit gitu. Pangok. Pangok. Cuman ya yang harus kita sadari itu sebenarnya ada beberapa hal ya. Bahwa orang goblok juga menua. Iya Itu kan? dia. Iya kan? Bukan berarti tua auto pinter. Oh iya, Enggak betul. dong. Itu sebenarnya ya itu ya. Saya juga salah satu yang ketika baca tweet ini itu merasa tertrigger. Oke. Karena saya termasuk orang yang ngeyel nih, ibaratnya. Alah apa sih gitu. Ya. Dan lebih cenderung ke skeptis sih sebenarnya. Oke. Gak gampang percaya ke sesuatu hal kalau belum tak coba sendiri. Oke. Itu adalah level kebodohan yang lain gitu. Oke. Karena kan biasanya ya kita belajar dari orang lain lah. Orang lain udah pernah blusuk gitu. Ya kamu jangan blusuk. Betul. Tapi saya blusuk dulu biar saya belajar. Nah, karena pengalaman yang bagus adalah pengalaman yang dirasakan. Nah itu. Dan akhirnya dari situ saya nggak berani ngomong kalau nggak saya lakukan dulu. Iya. Nah itu tadi nyambung juga sebenarnya ya. Akhirnya bahwa kalau kita punya waktu yang banyak,
akhirnya bikin kita ini bro, apa namanya, zona nyaman. Betul. Percaya zona nyaman nggak? Ya percaya, akhirnya kita terjebak di suatu rutinitas. Zona nyaman. Nah, gara-gara itu kita akhirnya bodoh. Iya, Karena kita betul. terjebak di rutinitas. Padahal sebenarnya ada skill set mastery yang sebenarnya kita bisa Oh, tingkatkan iya. walaupun kita ada di pekerjaan yang boring. Apa itu? Ya kayak misalnya kita nerima CRM. Oh. Misalnya kita CRM kan balas chat-chat pasti betul, jenuh betul, kan. betul, betul. Tapi coba kita think bigger daripada itu. Misal kita CRM tapi 80% closing. Gimana caranya? Nah, ya akhirnya begitu ya. Jangan pernah berpikir bahwa Anda itu skill setnya cenderung cuma di situ tok. Role-mu cuma di situ tok. Ayolah, think bigger gitu kan. Apa yang bisa kalian kembangin dari kayak kita main game itu kan ada skill tree-nya ya. Skill tree itu kita mastery di mana itu kita harus temuin. Nah, makanya jangan sampai kita itu kayak gitu. Makanya tadi kan relevan Pak Win bilang 10 tahun pengalaman 20 kerja, tahun 20 tahun. 2 Win. tahun aja cuman berkembangnya ya karena itu tadi. Kadang-kadang setelah 2 tahun dia suka repetitif tapi dia lupa bahwa dunia itu cepat berubah. Dan dia nggak diketemukan dengan masalah-masalah baru. Akhirnya ya udah do business as usual. Akhirnya apa ya akan kesalip sama orang-orang baru yang memang ketemu dengan masalah terus-menerus dan punya daya juang yang lebih tinggi. Jadi karyawan-karyawan di luar sana yang mendengarkan podcast ini, kalau misalkan kamu melakukan pekerjaan terus mendapatkan banyak sekali tantangan dalam pekerjaan, Anda harus bersyukur. Nah, itu karena dia. itu artinya Anda berkembang terus. Betul. Itu. Atau Anda mendapatkan bos yang micromanage. Nah, dan juga sering sekali men-challenge Anda, ya bisa yuk, bisa yuk. Nah, itu. Anda harus bersyukur karena pengalaman Anda ditempa di situ. Tapi kalau tidak kuat, resign saja. Tetap. Tapi emang sedihnya dari zona nyaman itu ya. Zona nyaman kan. Iya, ini zona nyaman itu sebenarnya bom waktu, Pak. Betul. Walaupun sebenarnya sedihnya itu adalah apa ya? Zona nyaman itu kan ibaratnya kayak kita nyaman di rumah ya. Betul. Terus lama-lama kita akhirnya sesak sendiri gitu karena padahal itu dulu tuh itu rumah kita gitu. Iya. Itu makanya ya itu ya kesedihan dari Karena kita hoarder, Pak. nomaden ternyata. Itu dia makanya ya aku sih selalu embracing ya dimanapun role apapun pekerjaan apapun itu pasti ada masterinya. Kalau kamu masih belum mencapai itu terus kamu langsung bilang aku nggak berkembang di sini. Iya. Kamu bodoh. Iya. Kamu tidak mencapai masterinya berarti. Betul. Ada ini, tau nggak yang viral di beberapa waktu lalu TikTok yang sosialisasi cara apa selamatan atau apa ya? Menghantarkan makanan di selamat Sinoman. Makasih Dimas. Sinoman. Jadi ada cara kasih nampan itu nggak boleh ke atas gini nanti berat. Mastery of Sinoman, bro. Oh wow. Dia saking seringnya bantu-bantu di tetangga-tetangganya mungkin yang di Jakarta. Atau di daerah-daerah yang tidak ada budaya Sinoman. Jadi Sinoman itu kayak apa ya? Selamatan. Aduh, apa ya bahasanya? Ada acara makan-makan. Ya, Safety. Safe kan artinya selamat. Oke. Bukan ya? Jadi ada tetangga yang syukuran. Iya, maksudnya ada tetangga yang lagi clean sheet. Apa itu? Kan banyak penyelamatan. Oh, gawangnya clean sheet. Oke. Masuk. Jadi dia ya. Man of the match ya kiper. Ya. Nah, jadi ada acara makan-makan. Nah, makanan ini kan dari dapur diantarkan ke tamu-tamu yang pengajian kan. Ya. Nah, itu tuh cara mengantarkan makanannya atau servingnya. Itu tuh ada orang yang saking seringnya bantu-bantu, dia tuh sampai menemukan best practice-nya Sinoman. Oh, wow. Dan itu dijadikan seminar ya, itu kalau nggak salah ya. Iya. Dia jadi Master of Sinoman S. MSS. Tapi tahu nggak yang itu? MSN Sinoman. Tahu nggak yang di Jepang itu kakek tua yang bikin puding itu? Oh, tahu. Itu mochi, Pak. Mochi ya. Ada mochi. puding, ada mochi. Oh, yang mochi. puding itu yang gini nih, yang gini. Ya, Yang dia kita nggak tahu itu gerakan apa tapi. Tahu. Itu aja beliau melakukannya berapa tahun untuk expertise di situ. Betul. Dan itu kalau di Indonesia itu bisa jualan produk digital itu. Betul. Cara bikin puding. Ya, bisa. Ada yang ini yang di Jepang tuh yang mochi, kamu sebut mochi ya, yang gini-gini tuh ya itu. Yang ya. mochi itu yang begini Pak, yang sulit Pak. Oh. Gitu. Oh iya. Jadi ada orang yang mukul, terus ada orang yang ngasih tepung loh itu. Ya kan, yang ngasih tepung gini doang, tapi temponya harus tepat. Kalau enggak tangannya hancur. Wow. Soalnya begini-begini terus kan. Saking ini ya mastery di situ mastery. ya. Terus ada ini kan kalau di Jepang tuh selalu gitu ya. Iya. Ada yang pemotong tuna yang mastery juga
pisaunya sampai banyak. Betul. Ada pisau untuk motong kepalanya, ada yang buat narik-narik durinya gitu. Betul. Makanya there is always itu highest form of mastery, even the boring job gitu, even the most boring job. Apapun, walaupun pekerjaan itu sangat boring, itu pasti ada masterinya. Makanya mungkin untuk recruiter ya, mungkin jangan ngelihat dari 20 tahunnya atau 10 tahunnya pengalaman. Kita lihat masalah-masalah apa yang sudah dia solve. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang paling oke itu apa? Masalah-masalah yang sering masalah terbesar apa sih yang sering kamu temuin? Gimana kamu cara solve-nya? Itu yang menurutku paling bisa menggambarkan kandidat itu oke apa enggak. Dilihat dari seberapa efisien gitu ya. Jadi kita memang waktu interview itu bukan menyeleksi untuk lihat ini capable apa tidak dari caranya, attitude-nya apa, enggak cuman itu. Tapi dari cara dia menyampaikan, menjawab pertanyaan, gitu ya. Memberikan intinya ya framework berpikirnya dia. Framework berpikir. Ketika dia ketemu dengan suatu masalah itu lebih oke daripada kita cuma ngelihat dia 10 tahun di sini, 20 tahun di sini. Berpenampilan menarik, punya SIM C. Itu manusia atau Superman itu yang disuruh ngelamar bisa segalanya. Nah itu dia, makanya memang expertise tidak equal dengan experience. Bisa jadi 20 tahun di situ tapi ternyata experience cuma 2 tahun gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini relevan ke semua bidang menurut saya, bukan cuman pekerjaan. Dan kalau untuk teman-teman yang mungkin bingung, wah mulainya dari mana nih supaya saya jadi expertise sesuatu, gimana menurutmu? Ya kita start from basic, fundamental berpikir aja. Cari sesuatu yang bisa kamu lakukan berulang-ulang mungkin ya. Betul. Pertama memang repetitif, kita kira repetitif. Tapi misalnya aku bilang copywriter repetitif. Ya kamu gimana caranya bikin kopi yang selalu viral? Ayo, itu kan teknik juga. Gimana caranya kamu bisa bikin copywriting yang viral gitu kan? Itu juga hal yang menarik gitu. Dan juga cari ngeyel untuk cari kok masih kurang ya? Apa yang harus diasah gitu. Jadi otak-atik. Jangan misalkan kayak kalau misalkan kata-kata nih aku merasa stuck nih, nulis kata-kata pakai kata-kata apa ya gitu. Nah mungkin langsung follow Kak Gem misalkan. Kata-kata langsung gini langsung keluar kata-kata. Atau follow Eri Cahyadi tuh yang bukan Eri Irwandi apa siapa itu? Siapa? Yang ini loh, Kang request lagu Kang, kata-kata hari ini Kang gitu kan. Banyak banget ya. Kata-kata nemu atau aja ya beliau. Yang ini yang seriusnya adalah banyak baca buku. Nah itu glosarium bisa lebih oke sih. Iya, kalau kayak saya ini sedikit curhat ya. Saya tuh nggak skill, aslinya nggak punya skill dulu. Kemampuan basic yang saya punya itu hanya membaca dan menulis. Anjay, keren. Nah, akhirnya saya dan saya tuh ini Pak, gampang lupa. Jadi parah banget dulu SMK tuh parah banget. Jadi akhirnya untuk meningkatkan skill, kok lupaan kok ini gitu kan, main musik kunci lupa terus gitu. Akhirnya saya selalu coba habis baca saya tulis, baca. Nah akhirnya jadi kayak saya sekarang gitu, tetap bodoh. Saya gak kepikiran Mas Len ini. Ya emang cara orang belajar beda-beda. Ya. Cuma memang paling benar adalah kita bisa membaca dan kita bisa melihat instruksi dengan baik dan benar, itu menurutku yang paling oke. Iya, benar. Ya, kalau dari kamu, dari dirimu sendiri Pak, untuk memulai kan banyak pasti, wah gimana dong saya caranya 2 tahun langsung expertise di satu bidang. Ya, kalau aku memang ketemu masalah sih. Semakin banyak ketemu masalah, semakin berarti usil berarti. Maksudnya ada kan biasanya udah dikasih SOP-nya, terus dia tidak menemukan ini ada masalah, ini lancar-lancar aja. Berarti kan dia nggak usil. Kalau otaknya usil, ini kalau diginiin jadi masalah nggak ya? Ini gini jadi masalah. Baru dia nemu kan, betul nggak? Iya betul. Cuman kan tetap masalah itu sebenarnya kita itu temukan kan, bukan tiba-tiba keluar kan. Oh betul. Kadang-kadang kita ngelihat ini biasa saja, tapi kok nggak ada feedback, nggak ada ini, oh berarti ada masalah. Sebenarnya apa yang kita lihat belum tentu baik-baik saja loh gitu. Ya kayak kita misal ngomongin handling klien gitu, kok diem-diem aja klien, ini berarti masalah, bukan berarti aman-aman gitu kan. Nah kita berarti ada kecurigaan ya. Nah makanya kita harus cek di mana ini. Oh kayaknya di bagian sini, oh kayaknya bagian sini. Jadi sebenarnya nggak apa ya, aku bisa bilang there is always highest form of everything gitu sih. Dan kita harus tetap skeptis dan tetap harus berkembang, karena kalau di digital marketing ya ada orang yang bilang pakar, itu aku sangat skeptis sih. Seminggu bisa berubah algoritmanya bro. Iya, kenapa orang ngaku pakar digital strategis Dirga? Itu bukan, saya nggak ngomong pakar ya. Oh enggak ya? Nggak cuman digital strategi saja kan, bukan berarti aku pinter.
Itu kan cuman buat ngasih tahu kalau teman-teman mau belajar soal digital di kita. Iya, Aku boleh. itu digital strategi. Oh iya. Follow aja aku. Oh iya. Itu. Founder of apa enggak Bukan ya? berarti aku pinter. Kecuali aku ngomong si paling. Aku kan iya. nggak self proclaim. Aku mengakui kalau aku masih terus belajar. Iya. Bagus. Jadi kamu kayaknya masternya adalah pembelaan. Harus jago bro, Iya, membela iya. diri bro. Ya kalau nggak Wis kayak iku aja terakhir. itu terakhir ya. Iku aja terakhir dia, Ati mbok lanjut. Kati statement nah. Statement Nggak terakhir ada. statementmu sih. Nggak ada. Angga siapa tadi? Mas Angga Fauzan Angga Fauzan. datang ke podcast kami. Ya. Siap.